Pada bagian intake, motor ini dilengkapi dengan Yamaha Acoustic Amplifier Grills yang akan menghasilkan soundtrack yang menderu-deru dan bikin nafsu, sehingga mampu meningkatkan adrenalin bagi pengendara untuk semakin khusyuk dalam menikmati jambakan setan dari Master of Torque ini. Yaps, mungkin kalimat mimin di depan agak berlebihan sob, tapi memang begitulah kenyataannya. Yamaha MT-10 terbaru yang belum lama diluncurkan oleh Yamaha ini memiliki banyak peningkatan baik dari desain maupun mesinnya. Namun salah satu yang paling menarik adalah ditanamkannya Yamaha Acoustic Amplifier Grills untuk memberikan sensasi yang lebih dahsyat dalam mengendari motor ini. Suara yang dihasilkan dari intake dan knalpot dari sebuah motor menjadi salah satu yang menentukan dan menjadi daya tarik buat calon konsumen. Dan para insinyur Yamaha bekerja keras dan fokus untuk menciptakan soundtrack yang unik pada MT-10 terbaru ini dengan menghadirkan sistem intake yang serba baru. Jika pada RPM rendah ataupun saat idle, suara akan didominasi oleh gelegar knalpot, maka pada putaran menengah ke atas, suaranya akan didominasi oleh rawangan dari intake dan pulse filter udara. Maka Yamaha membuat pulse filter udara baru yang dilengkapi dengan 3 saluran masuk dengan panjang penampang yang berbeda. Setiap saluran ini menghasilkan suara intake yang berbeda, dan mereka dirancang untuk beresonansi secara harmonis pada kecepatan engine yang bervariasi untuk menciptakan rawangan intake yang unik dan meningkatkan pengalaman berkendara secara keseluruhan. Secara khusus, intake ini dirancang untuk menghasilkan deru sensual di putaran mesin antara 4000 sampai dengan 8000 rpm yang memperkuat perasaan torsi besar MT-10 saat berakselerasi dengan keras atau saat keluar dari tikungan. Dan kerennya lagi, pengalaman torsi jambak ini semakin diperlengkap dengan adanya Acoustic Amplifier Grills baru yang ditempatkan pada sisi kanan kiri depan tangkinya. Amplifier ini mengirimkan suara induksi yang disetel langsung ke pengendara. Dan getaran kisi-kisi itu sendiri juga berkontribusi pada sensasi dan kegembiraan yang dialami pengendara saat membentot gas yang bikin nagih. Mesin MT-10 yang memakai crossplane crankshaft dan terkenal dengan suara mesin yang berantakan itu semakin sempurna dengan dipadukan knalpot titanium baru yang dilengkapi dengan downpipes dan muffler titanium yang dirancang baru. Knalpot ini telah dirancang untuk mengeluarkan suara yang dalam alias ngebass dan khas yang menekankan urutan pengapian mesin crossplane yang berantakan namun berkesan gahar sob. Suaranya gemuruh dan meledak-ledak sob. Pada bagian engine-nya ini, MT-10 memakai mesin 4 silinder crossplane 998cc yang sudah memenuhi standar emisi Euro 5. Mesin Yamaha MT-10 ini bisa memuntahkan tenaga hingga 165,8 horsepower pada 11.500 rpm dan torsi maksimal di angka 112 Nm pada 9.000 rpm. Sistem injeksinya juga telah diperbaiki untuk menghasilkan lebih banyak tenaga di rentang 4000 sampai dengan 8000 rpm. Yamaha MT-10 hadir dengan kecepatan variabel yang dibatasi sehingga memungkinkan pengendara untuk mengatur kecepatan tertinggi pada MT-10 ini.
Hal ini bertujuan agar tidak melebihi batas kecepatan secara tidak sengaja di jalanan raya, sehingga lebih aman digunakan. Yamaha MT-10 sendiri sejak pertama kali diluncurkan pada 2016 lalu, memanglah menjadi versi telanjang dari YZF R1, maka secara basis mesin, rangka, ataupun kaki-kakinya, kedua motor sangatlah identik. Hanya saja pada bagian engine-nya diatur ulang, dengan dibatasi powernya namun dibuat lebih galak di putaran bawah sampai dengan menengah. Jika R1 punya varian istimewa bernama R1M, maka MT-10 juga demikian dengan nama MT-10 SP, di mana salah satu perbedaannya dengan versi standar adalah penggunaan suspensi dari Ohlin. Dengan bobot isi mencapai 212 kg, MT-10 masih mampu melesat dari dia mencapai kecepatan 97 km/jam hanya dalam waktu 3,06 detik saja, dan top speednya berkisar di angka 260-an km/jam. Pada generasi terbarunya ini, desain lampu utamanya juga berubah, kali ini mengikuti desain lampu proyektor milik R1 dan diperlengkap dengan dua DRL yang terlihat seram. Untuk sebuah naked bike, MT-10 punya segudang fitur yang lengkap, seperti cruise control, traction control, slide control, brake control, speed limiter, power mode, quick shifter up and down, slipper clutch, 6 aksis EMU, panel speedometer full digital, dan lampu pencahayaan full LED. Sayangnya sampai detik ini, Yamaha Indonesia belum memboyong motor ini. Harganya sendiri, di Amerika sana ditawarkan dengan harga $13.999 atau sekitar 216 jutaan jika dirupiahkan saat ini. Sementara varian SP-nya dijual lebih mahal, di angka $16.899 atau sekitar 261 jutaan jika dirupiahkan. Kalau masuk ke Indonesia kira-kira jadi berapa? Yang jelas di atas 500 jutaan sob. MT-10 sendiri pertama kali dilahirkan pada 2015 silam saat berlangsungnya pameran EICMA di Milan. Motor ini menggantikan naked bike FZ1 yang sudah mulai uzur. Di beberapa negara MT-10 ini juga dinamakan sebagai FZ10, namun sejak 2018 semua disamakan sebagai MT-10. Saat versi konsepnya diperkenalkan pertama kali pada 2015 lalu, motor ini langsung menyedot perhatian ribuan mata para pengunjung, yang membuat pihak Yamaha akhirnya banyak diburu soal gimana detail spesifikasi dari motor ini, saking penasarannya. Dan hal itu membuat Yamaha akhirnya mau nggak mau membocorkan spesifikasi teknisnya sebelum acara peluncuran resmi dari motor ini dilakukan. MT-10 sendiri menjadi jagoan Yamaha di kelas naked bike 1 liter yang akan head to head dengan motor sesama pabrikan Jepang lainnya, semacam Suzuki GSX S1000 ataupun Kawasaki Z1000. Nah, gimana sob? Adakah dari sobat semua di sini ada yang mengidamkan motor ini? Atau mungkin dari sobat semua ada yang saat ini miara Yamaha MT series, misal MT-15 ataupun MT-25? Kalau ada, seperti biasa, berikan pengalaman kamu di kolom komentar.